يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan mulai dari kalimat amma dalilul aqli. Dari kalimat itu. Qala al-musannif qala Syekh Utsaimin amma dalilul aqli ala anna Allah khalaqana faqad ja'at al-isharatu ilayhi fi qawlihi ta'ala أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئا ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ولم يكن لا يأتي صدفة بدون موجد atau liya'tiya صدفة بدون موجد لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة. Baik, sampai situ dulu. Amma dalilul aqli, adapun dalil aqli, kita tahu dalil ini terbagi menjadi dua, naqli dan aqli. Yang naqli itu dalil sam'i, itu nas-nas baik Al-Quran atau As-Sunnah. Dan ad-dalil al-aqli yaitu nalaran dari manusia, rasio, baik itu kiasan atau lainnya. Ala anna Allah khalaqana. Jadi mulai di sini dalil nalar aqli bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Apa dalilnya secara akal? Faqad ja'atil isyaratu ilaihi. Telah datang isyarat petunjuk kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Yaitu di sini ada dalil naqli sam'i ayat, tetapi mengajak kita untuk berpikir secara rasional. Ya. Makanya di sini pertanyaan untuk mengajak kita coba berpikir secara rasional. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu, apakah mereka, yaitu orang-orang musyrikin atau orang-orang yang mengingkari Khaliq, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka khuliqu, diciptakan, min ghairi syai'in, terbuat dari ketidakadaan sesuatu. Maksudnya, apakah mereka tidak ada pembuatnya, gitu loh, sehingga tidak ada materi, terbuat dari apa? Apakah maksudnya apakah mereka tiba-tiba tring gitu tiba-tiba ada? Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Maksudnya eksistensi mereka ini apakah tidak ada penyebabnya, atau mereka sendiri menjadi penyebab dan pencipta eksistensi mereka? Ini kan uslubnya uslub istifham, pertanyaan, ya kan? Istifham untuk mengingkari, tetapi mengajak mukhatab, orang yang diajak bicara, diajak untuk berpikir secara rasional. Tanyakan apakah mereka ini
menciptakan diri sendiri atau semuanya? Apakah mereka itu nggak ada yang menciptakan atau mereka lah yang menciptakan diri sendiri? Nah, penjelasan untuk ayat surat At-Tur ini akan dijelaskan di sini nanti insyaallah dengan penjelasan rasional. Ya. Ya, mungkin menafsirkan ayat ini tapi tentu tafsirannya dengan rasional. Coba kita perhatikan, fa innal insan, bahwasanya manusia lam yakhluq nafsahu, tidak menciptakan dirinya. Orang kalau misalnya ada manusia mengatakan bahwasanya manusia menciptakan dirinya, itu segila-gilanya orang gila. Karena kita semua maklum, tahu, mengilmui bahwasanya seorang bayi sendiri itu pun nggak bisa apa-apa. Insan tidak menciptakan dirinya. Kenapa? Nah, sekarang mulai di sini tasalsul rasional, yaitu rantai rasio, li'annahu qabla wujudihi adamun. Karena manusia itu, li'annal insan, atau boleh li'ahu di sini dhamir syan. Karena qabla wujudil insan, sebelum eksistensi manusia, antum sebelum ada, itu adalah adam, ketiadaan. Sebelum antum ada, ya, berarti sekarang kan ada nih. Sebelum antum ada, antum tuh nggak ada. Adam namanya, Adam pakai ain, Adam bukan pakai hamzah. Adam. Ya, sebelum manusia itu ada, manusia itu tidak ada, ketiadaan. Baik. Itu premis satu. Jadi qabla wujudil insan Adam. Sebelum adanya manusia, ketiadaan. Wal adamu laisa bi syai'. Dan ketiadaan itu bukanlah apa-apa. Ya kan? Ketiadaan enggak ada apa-apa. Nah, wa ma laisa bi syai'in la yujidu syai'a. Dan apa yang bukan apa-apa tidak menciptakan apa-apa. Aujada yujidu itu mengadakan atau menciptakan. Ya kan? Kita bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu karena kita ada, ya kan? Nah, coba pikirkan. Ini sesuatu, misalnya Anda membuat tulisan. Penyebab adanya tulisan itu adalah Anda. Dan ketika Anda membuat tulisan itu, Anda ada nggak? Ada. Berarti asalnya tulisan itu nggak ada. Dan ada yang mengadakan tulisan itu. Nah, tulisan itu sebelum ada, dia nggak ada kan? Ketiadaan tulisan itu apakah menciptakan tulisan itu? Enggak. Coba itu kan nalarnya jalan. Kemudian ayo kita sekarang. Kita sekarang ada. Sebelum kita ada, kita itu nggak ada. Apakah ketiadaan kita dulu itu menciptakan diri kita sendiri? Enggak. Berarti pasti ada yang menciptakannya. Lah ini tulisan aja tadinya. Enggak ada. Ada yang mengadakannya. Nanti akan jalan nanti rasionya insyaallah. Maka jelas, wa ma laisa bi syai'in la yujidu syai'an. Apa yang bukanlah tiada, apa yang bukanlah ada, apa yang tidak ada, itu tidak akan mengadakan sesuatu pun. Ya, sesuatu yang tidak ada tidak akan bisa mengadakan sesuatu. Ya. Dan manusia, walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Dan bapaknya, juga ibunya, dan siapapun dari makhluk, khalq itu arti makhluk, lam yakhluqhu, tidak menciptakannya. Hanya orang gila yang mengatakan ibu saya menciptakan saya, bapak saya menciptakan saya. Lalu kemudian berantai nanti, lama-lama Nabi Adam lah yang menciptakan anaknya. Kemudian siapa yang menciptakan Nabi Adam? Nah kan mulai dari situ bingung, berantai. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bapaknya lah yang menciptakannya, gimana? Nanti Adam gimana? Ya kan? Walam yakun liyati salfatan biduni mujid. Jadi pertama, bapak, ibu, dan siapapun dari manusia, dari makhluk, tidak menciptakan manusia, ya kan? Enggak ada. Dan selagi tidak ada makhluk yang menciptakannya,
lam yakun liyati sodfatan biduni mujid. Tidak mungkin manusia yang ada ini ya'ti sodfatan, datang begitu saja tiba-tiba, biduni tanpa mujid, tanpa pihak yang mengadakannya. Jadi pertama, menafikan siapapun dari makhluk yang menciptakan manusia. Kedua, menafikan kemungkinan manusia itu ada begitu saja tanpa ada pencipta. Itu udah jelas itu secara. Kenapa? Li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdith. Karena kulla hadith, setiap yang hadith itu artinya terjadi. Ya. Setiap sesuatu yang happen. Ya, setiap sesuatu yang terjadi, la budda, harus atau pasti ada apa? Lahu, pasti ada buatnya apa? Muhdits, yang mengadakan, yang menjadikan. Segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin tanpa ada penyebab dan pembuatnya. Nah, Waalaikumsalam. Baik. Jemuran bergerak, ya, debu berterbangan, tidak mungkin mereka berterbangan tanpa ada penyebab yang membuatnya terbang. Iya kan? Nah, gitu. Jadi ini kaidah kullu haditsin la budda lahu min muhdits. Wa li anna wujuda hadhihi al-makhluqat, dan bahwasanya eksistensi makhluk-makhluk ini ala hadzal nizam al-badi', dengan nizam itu artinya nizam, peraturan, pengaturan yang badi', berdasarkan pengaturan yang badi', yang indah ini. Ya. Dan juga tanasuq. Tanasuq itu artinya susunan, penggolongan, ya. Al-muta'alif, di sini ya, apa arti muta'alif? Ya, susunan yang sempurna, yang tertib, yang tersusun, mutarakib atau murakkab, yang tersusun. Ya, pengaturan-pengaturan dan susunan-susunan ini yamna'u man'an batan, mencegah suatu pencegahan yang benar-benar pasti banget, an yakuna sadfah, bahwa semua ini sadfah, itu tiba-tiba ada begitu saja. Jadi pengaturan alam semesta ini enggak mungkin ada begitu saja, dari syams, qamar, nujum, syajarah, pohon, kemudian antibody dan seterusnya, semua itu terjadi sadfah, enggak mungkin. Ya, tapi itu poinnya udah dapat kita insyaallah. Dalil aklinya udah dapat. Kita lanjutkan bacaan dulu. Idz al-mawjudu sadfatan laysa ala nizamin fi asli wujudihi, fa kayfa yakunu muntaziman atau muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Fa ta'ayyana bihadha an yakuna al-khaliqu huwa Allah wahdah. Allah wahdahu fala khaliqa wala amira illa Allah. Qala Allah ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatillah, ankara rububiyatallah subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarati kama hasala min fir'aun. Wa indama sami'a Jubair ibn Mut'im عندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا فقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Sedangkan al-mawjud, hal yang eksis secara sadfah,
secara tiba-tiba, ya, sesuatu yang eksis secara tiba-tiba tanpa ada pencipta, tanpa ada pengatur, itu nggak mungkin. Laisa ala nizamin fi asli wujudihi, itu tidak berdasarkan atas nizam, settingan, nggak punya default dalam asal eksistensinya, ya kan? Antum ketika membuat suatu program tanpa rancangan itu begitu saja, buat gitu program, pasti enggak berdasarkan pengaturan yang benar, pasti akan kacau, ya kan? Nah, bajai mobil nggak tahu, iya motor, tapi suaranya lebih buruk dari bajai. Sesuatu yang eksis tanpa ada pengaturan, ya, itu biasanya eksis karena tiba-tiba eksis, ya kan? Jadi kacau balau. Makanya di sini pengingkaran di sini, sesuatu yang ada tiba-tiba itu pasti tidak berdasarkan atas pengaturan pada asal eksistensinya, ya kan? Iya, kalau dinalarkan kita aja misal membuat organisasi, itu ada pembuatnya loh. Tiba-tiba bikin organisasi, brek gitu, tiba-tiba. Dah, yuk, antum jadi ini, langsung tanpa ada perencanaan, tanpa perencanaan, langsung jadi. Pasti nggak lama itu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya manusia itu jadi plek gitu tiba-tiba ada, tanpa pembuat, tanpa pencipta? Maka pasti nggak bakal tahan lama dia. Tapi ternyata manusia itu dari sejak masih sperma, ya, dalam rahim, sampai tua pun itu dipelihara, ada yang memberi rezeki, punya darah, jantung dan seterusnya, semua yang luar biasa. Dalam ilmu kedokteran itu udah masya Allah ketahuan semuanya. Semua ada pengaturannya. Nggak mungkin pengaturan setertib ini itu terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur. Iya. Itu semua itu fitrah. Diketahui secara fitrah manusiawi. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Sesuatu yang eksis karena tiba-tiba, fa kaifa yakunu muntaziman, bagaimana dia bisa teratur? Muntazim itu artinya teratur. Jadi ada sekolah muntazim, ada sekolah muntasib. Muntazim itu yang reguler, ya kan? Ya teratur gitu loh. Pak muntasib itu yang ya ternisbatkan saja, kadang malah cuman ujian doang datang, belajar di rumah. Nah, bagaimana bisa sesuatu yang eksis secara tiba-tiba itu bisa teratur ala baqaihi, dalam keadaan dia tinggal di dunia ini, maksudnya dalam keberadaannya, ya. Dalam keberadaannya gimana dia bisa teratur kalau tidak ada yang menciptakan dia? Maksudnya dia menciptakan diri sendiri, coba misalnya. Apakah dia bisa mengatur dirinya? Atau dia tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Itu baru satu hal. Gimana kalau misalnya bumi ini, satu bumi dengan seisinya, itu tidak ada yang menciptakan tiba-tiba. Apalagi orang-orang ateis, mereka mengatakan bumi ini berhasil dari perpecahan atom besar dan seterusnya gitu. Subhanallah, bodoh sekali gitu kan. Bagaimana mungkin ini semua teratur dengan pohon yang mirip? Kemudian di Australia ada kodok yang mirip dengan di Indonesia, ada yang mirip dengan di Eropa, ada yang kulit ini, gen dan sebagainya. Ini terlalu mudah untuk dijabarkan, bahkan nggak perlu dijabarkan sebenarnya. Fata'ayyana bihadza, maka wa tatawwur itu perkembangan, development. Fata'ayyana bihadza, maka atau bisa juga tu'ayyina boleh, yaitu terjelaskanlah di sini dengan ini semua, an yakuna al-khaliqu, bahwasanya al-khaliq pencipta adalah Allah wahduh, Allah saja. Fala khaliqa, maka tiada khaliq, tiada pencipta mutlak, wala amirah, dan tiada yang bisa memerintahkan secara mutlak illallah, kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr, tidaklah melainkan miliknya lah al-khalq, penciptaan dan juga perkara atau perintah.
walam yu'lam, dan tidak diketahui bahwasanya ahadan minal khalq, seorang pun dari makhluk, ankara rububiyyat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari rububiyah Allah. Mengingkari rububiyah berarti mengingkari keesaan Allah dari segi penciptaan, dari segi pemilikan. Enggak ada satupun orang makhluk Allah yang mengingkari itu secara fitrah. Tetapi secara lisan dan klaim ada. Kecuali ya, maksudnya di sini tidak ada orang yang mengingkari kefitrahan rububiyah Allah Ta'ala secara lisan, enggak ada yang mengingkari kecuali ala wajhil mukabarah. Kecuali karena apa? Masalah mukabarah. Mukabarah itu menentang sesuatu yang sudah jelas, yaitu mukabarah. Jadi kita punya takabur, batarul haq. Sesuatu yang benar, yang jelas itu ditentang. Itu namanya mukabarah. Ya. Ini istilah mukabarah ini masyhur di kalangan usul fiqih, usuliyin. Mukabarah itu ketika sudah ada bayan, penjelasan, ya, udah jelas hujjahnya, masih dia menentang dengan penentangan yang lemah atau tidak ada isinya sama sekali. Ini namanya mukabarah. Ya. Beda dengan takabur. Ini takabur juga, tapi ini kalau takabur itu semua secara umum, tapi kalau mukabarah itu menentang hujjah yang lebih kuat secara jelas. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana terjadi dari Fir'aun. A'udzubillah. Wa indama, dan ketika sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mendengar Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah yaqra'u surat At-Tur, membaca surat At-Tur. Juz berapa surat At-Tur? Juz berapa surat At-Tur? Surat At-Tur juz berapa? Enggak. At-Tur itu juz 27. Setelah surat Az-Zariyat, At-Tur. Fabalagha qawluhu ta'ala, sampai kemudian Rasulullah membaca sampai pada perkataan Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah ini. Apakah mereka ini diciptakan dari tiada yang penciptanya, enggak ada yang menciptakannya, am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ditantang lagi dengan pertanyaan, am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan as-samawat wal ard? Ditanya gitu. Balla yuqinun, mereka enggak yakin. Maksudnya langsung malu gitu kan. Sehingga kalau misalnya disini mereka menentang akan Allah Ta'ala sebagai pencipta. Iya. Nah, ketika ditantang sama ayat ini, am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Balla yaqinun, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dan ini kita ketahui, orang-orang yang menentang fitrah itu yakinlah mereka itu tidak, sebenarnya enggak meyakini apa yang mereka omongi, walaupun mereka tuh kelihatannya yakin banget. Orang-orang yang berbuat syirik dalam peribadatan mereka, sebenarnya ada fitrah mereka itu menentang apa yang mereka ucapkan sendiri sebenarnya. Iya. Kubur, orang-orang yang menyembah kubur dan semacamnya, itu ada itu secara fitrah. Antum kalau misalnya ngegap, maksudnya ngegap tuh apa sih Indonesianya ngegap orang gitu, ngegap, memergoki orang, bahwasanya dia pakai jimat dan semacamnya, pasti dia mengingkari. Apa rata-rata gitu. Kalau antum lihat rumah makan pakai wifi apa semacamnya, kalau antum tanya langsung tembak itu, Mas pakai ini Mas, dari siapa nih? Pasti ada pengingkaran. Kenapa? Karena tahu ini itu kesyirikan kan. Karena tahu secara fitrah ini ada kedukun itu sesuatu yang memang secara fitrah itu enggak benar. Dukun dengan identik dengan syaitan, jin, itu secara fitrah itu enggak benar. Secara fitrah itu manusia tahu adanya kebaikan, keburukan, dan syaitan itu selalu berpihak kepada keburukan. Ini fitrah manusia, fitrah kita semua. Kita tahu hasad, dengki dan semacamnya itu buruk dan semacamnya gitu. Kita tahu. Makanya ketika kita dibilang antum hasad ya, pasti kita nggak suka dibilang gitu. Kita tahu fitrah manusia itu namanya al-jahl, kebodohan itu pasti buruk. Nggak ada orang mau dibilang bodoh.
Iya. Lebih nggak mau daripada bilang gila. Kalau misalnya gila loh gitu kan. Gila loh. Kadang-kadang malah bangga dengan kegilaannya. Wah, iya dong. Iya, bisa melakukan sesuatu yang konyol dan semacamnya. Gila loh gitu kan. Bangga dengan kegilaannya. Tapi kalau misalnya bego loh gitu kan. Itu masih ada ngatain gue bego, ngatain dengan kebodohan dan semacamnya. Karena fitrahnya yang namanya manusia tahu jahal. Jahal itu buruk selalu. Am indahum khazain rabbika am hum musaitirun. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan dari Rabb? Khazain itu jamak dari semacam khazinah atau khizanah gitu. Artinya lemari, yaitu simpanan, perbendaharaan. Apakah mereka memiliki rahasia yang diberikan oleh Rabb, oleh Allah Ta'ala? Am humul musaitirun, atau mereka lah yang berkuasa? Ya. Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Ketika itu mendengar gitu, waktu itu Jubair bin Mut'im masih musyrik. Kemudian berkata, "Kada qalbi an yatir." Hampir saja jantungku itu terbang. Maksudnya saking takjubnya dengan ayat ini. Ya, dengan kalimat-kalimat ini. Karena ini kalimat berbahasa Arab dan juga dengan sisi balaghah sastra yang tinggi dalam lughah Arabiyah. Dan orang-orang ketika itu sangat menjunjung sastra yang tinggi. Maka ketika mendengar ayat ini hampir terbang kalbunya, maksudnya luar biasa ini ayat ini. Luar biasa ini yang diucapkan ini. Kita ngeliatnya biasa aja. Karena kita Indonesia enggak tahu maknanya, dan kalau kita udah belajar bahasa Arab, kita juga enggak belajar balaghahnya, sastranya. Jadi taste-nya itu enggak dapat, zauqnya enggak dapat, karena memang kita asli Indonesia gitu. Kecuali yang memang udah mahir bahasa Arab, udah paham bahasa Al-Qur'an semacamnya, kena ini ayat. Iya. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itulah peristiwa ketika keimanan waqara fi qalbi, yaitu keimanan di sini bertempat atau terpujakan, meninggi di hatiku. Pokoknya mulai tumbuh keimanan di kalbuku itu ketika di peristiwa ini. Baik. Cukup sampai sini insyaallah. Yang poin pertama itu insyaallah besok. Insyaallah taala. Hari Kamis. Ada soal? Ada soal? Soal batuk. Baik, udah sampai situ aja. Kita tutup aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.